Kamu pasti sering mendengar istilah ini menjelang pemilu 2024. Halo bun. Kayaknya menurut gue nih ya, Pak Udin literally bakal menang satu putaran. Fix, no debat. Atau breaking news, menurut para ahli, kemungkinan putaran presiden pada pemilu kali ini berlangsung selama 2 putaran. Apa sih sebenarnya putaran 1 dan putaran 2 dalam pemilu? Dalam pemilihan capres dan cawapres, jika terdapat lebih dari 2 calon, maka ada kemungkinan pemilu akan diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 416, terdapat aturan jika capres dan cawapres ingin menang, maka harus mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi kalau capres ingin menang dalam putaran pertama, maka harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Lalu, bagaimana jika tidak ada calon yang memenuhi kriteria tersebut? Maka, pemilu akan terselenggara dalam 2 putaran. Pasangan yang akan maju dalam putaran kedua adalah pasangan yang memperoleh nilai tertinggi pertama dan kedua dalam putaran pertama. Contoh, saat pemilu 14 Februari, pasangan A memperoleh suara 33%, pasangan B 32%, dan pasangan C memperoleh 35%. Maka, yang akan maju dalam putaran kedua pemilu adalah pasangan A dan C. Ingat, tadi hanya contoh, bukan kasus yang sebenarnya. Dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, nantinya pasangan capres dan cawapres yang mengikuti putaran kedua, maka akan mengikuti beberapa prosedur sebagai berikut. Lalu kenapa ya kira-kira informasi tentang putaran pertama dan putaran kedua perlu diinformasikan secara komprehensif? Pertama, banyak berita yang sudah menginformasikan tentang informasi putaran pemilu, tapi tidak banyak yang membahas secara detail tentang apa itu putaran pertama dan putaran kedua. Kedua, tidak banyak informasi yang menjelaskan secara komprehensif tentang makna dan mekanisme putaran pemilu. Hal ini berpotensi melahirkan misinformasi dan disinformasi di masyarakat. Dalam jurnal ilmiah yang berjudul Perilaku Informasi Mahasiswa dan Hoaks di Media Sosial menjelaskan bahwa ketiadaan teori dalam membahas perilaku informasi menyebabkan hasil pembahasan bersifat deskriptif dan tidak analitik. Jadi dalam kasus ini, jika tidak terdapat informasi yang lengkap terkait apa itu putaran pertama dan putaran kedua, serta mekanisme dan filosofinya, maka ada kemungkinan tersebarnya hoaks dan disinformasi di masyarakat. Mari sama-sama menjadi bagian untuk meluruskan perspektif masyarakat terkait putaran 1 dan putaran kedua dalam pemilu 2024 agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mereka memiliki pengetahuan yang cukup. Nantikan video selanjutnya untuk mengetahui pre-banking lebih banyak.